Mari semoga sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan apapun yang bisa kita dan salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. semoga kita semua segala umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Islam. Dari sekalian, ini adalah rangkaian sebuah agenda tes sabuk, kemudian pengambilan sabuk. Ini adalah rangkaian dari sebuah perjalanan adik-adik untuk mencapai tujuan yang adik-adik ini. Tujuannya akan menjadi warga persaudaraan yang hakiki. Inilah proses yang berjalan. Artinya begini, setiap kehidupan ada proses. Ini adalah metamorfosa kita untuk menuju sebuah kedewasaan. Adik-adik di tempat di sini untuk menjadi orang yang lebih dewasa, lebih dewasa. Dibutuhkan. Ini soal dan jurus banyak materi di jurus. Jadi saya harapkan adik-adik berlatih lebih dia tentang materinya banyak. Dan di rangkaian semua materi bagaimana kita akan melatihnya, bagaimana kita akan melakukan itu dengan capaian dan itu. Karena setelah nak video, adik-adik ini sendiri. Coba adik-adik pikirkan bagaimana lelahnya adik-adik ini dan polos ini sampai di capainya luar biasa, lelahnya luar biasa. Kemudian berhenti. Bubuk kan anjing. Kalau kita pikir sampainya yang naik ke putih nanti kita akan berhenti di sini. Tapi pikirkanlah apa yang telah dilalui sama dari kabut jambol ke Indonesia, dan yang disuruh merayap, disuruh guling-guling, ditendang, bentak oleh mas pelatihnya. Kemudian naik hijau lagi begitu saja. Itu yang kita tunggu masa. Kita sudah melalui proses-proses ini, perjalanan ini tentunya berhenti. Jadi saya harapkan adik-adik sampai kapanpun, dimanapun, walaupun hari ini mungkin berhenti, suatu saat nanti pasti akan jadi selama nanti kita itu turun untuk mengenal. Banyak kejadian di mas-mas pelatih ini berhenti di sabuk putih 10 tahun kemudian ikut pengusaha karena jiwanya masih tertanam jiwa karena Sadrati itu dimanapun dia berada selalu mengingat dirinya dari mana dia datang, apalagi sudah perhatian lagi adik-adik ini sudah sampai kepada tahapan itu, di mana para tahapan itu ilmu kesahannya sudah mumpuni, sudah baik. Nah, sekarang saya tanya, kesahan itu apa sih? Hah? Kerohanian. Jadi kerohanian itu kesahan itu artinya ajaran setia hati. Kalau ke ini kan ke dunia, kalau dia sadar itu ajaran setia hati. Ada mana guys? Kita setia hati. Disinilah kalian yang mengenal yang namanya setia hati. Setia artinya apa? Setia. Setia apa artinya setia? Ada yang tahu apa artinya setia? Setia itu artinya patuh dan taat. Nah, contohlah kita setia kepada pimpinan kita, setia pada guru. Jadi itu patuh dan taat. Apa yang dimaksud dengan hati? Apa itu hati? Ada yang tahu? Sumber segala rasa. Apa ada lagi? Benar itu sumber segala rasa ya. Apa lagi? Hati itu apa? Ada yang mengatakan segumpal daging tempat bersemayam antara pahala dan dosa. Kalau kita bahas masalah hati, tentu kita tidak akan selesai. Hati itu apa?
Kalau yang pengetahuan hati, bentuk hati itu seperti apa? Hah? Bentuknya apa? Bentuk hati itu apa? Apakah yang berbentuk segumpal daging? Itu kan dia jantung, bukan hati. Coba kalian lihat hati ayam, kan tidak seperti itu kan gambarnya. Itu adalah filosofi dari hati. Kenapa dikatakan itu lambang hati? Karena itu adalah dikatakan jantung. Jantung itu bentuknya seperti bunga pisang kan? Tapi hati itu seperti apa? Kan tidak seperti itu. Yang memompa darah apa yang memompa darah? Jantung, bukan hati. Tapi hati itu sebenarnya lebih pada rasa. Rasa kita, rasa itu adalah hati. Angan itu rasa. Sehingga orang yang terhati harus memiliki rasa. Sepiro gede sing soro yen tidak mampu ambil. Bagaimanapun besarnya sengsara itu, apabila kita menerima dengan rasa yang ikhlas, rasa itu maka akan mendatangkan sebuah kenikmatan yang besar. Itu yang dimaksud dengan lebih kepada rasa. Kalau segumpal daging hati kita yang sakit, ya gampang saja kita pergi dokter cangkok hati, selesai masalahnya. Tapi kalau orang yang sakit hati, sakit rasanya. Tapi kalau orang yang sakit rasanya, apa obatnya? Nah, sekarang apa obatnya? Kalau orang yang sakit rasanya, hati itu kan rasanya itu di sini kan, di dalam hati kita. Bukan hati yang berbentuk daging itu yang sebenarnya sakit, tapi rasanya. Contoh sekarang orang stres, apanya yang sakit? Hati apa rasanya? Pada awalnya dia sakit hati katanya itu kan, jadi stres. Sebenarnya itu bukan hati, tapi rasa. Di sinilah ada rasa cinta, rasa sayang, rasa benci, rasa dan ketika orang memiliki rasa cinta, maka dia akan memancarkan cahaya hatinya, seperti cahaya hati yang ada di lambang Tuhan. Ketika dia merasa benci, maka disitulah pancaran sinar hitam hatinya. Itu rasa. Sehingga kita sebagai orang yang sadar hati harus setia kepada rasa yang ada dalam diri kita. Rasanya seperti apa? Misalnya contoh, kita tahu meninggalkan sholat itu dosa kan? Hati itu mengatakan iya itu dosa. Tetapi ketika kita berbenturan dengan pikiran, hawa nafsu, maka kita meninggalkan sholat. Berarti kita tidak, artinya kita apa? Pada hati. Tidak sedih, tidak setia. Itu contoh sederhana itu. Tidak setia pada hati. Contoh sekarang, di sini ada warga-warganya, kemudian jatuh uangnya. Ini uang mas plastik saya ambil atau tidak? Hati mengatakan jangan, itu dosa. Tapi karena kita butuh uang, sangat butuh uang itu, maka kita ambil yang kita pakai. Maka itu di saat itulah kita sedang tidak setia pada hati kita, pada diri. Itulah yang disebut dengan setia hati. Paham maksud saya? Jadi orang yang sadar hati harus begitu. Kroso ing roso, roso bang roso, roso ning rosonya ada. Nyambung rose, ketemu rose, ketemu rasanya. Jadi satu. Antara saya dengan Mas Pelatihnya ketemu rasanya. Antara saya dengan adik-adik ketemu rasanya. Dengan rasa kita itu akan berpadu. Sehingga dimanapun kita berada, rasa itu akan selalu ada. Rasa apa? Rasa bersaudara, rasa persaudaraan, rasa rindu, rasa ingin berkumpul bersama-sama. Itulah orang yang sadar. Nah sekarang saya tanya persaudaraannya apa? Tadi kan setia, saya mulai dari setia hati. Sekarang persaudaraannya ada yang tahu? Persaudaraan itu apa? Dalam arti menurut ilmu S1. Persaudaraan adalah ikatan
serta oke, itu menurut Sadrat. Sekarang apa yang diinginkan oleh persaudaraan dengan Sadrat ini? Katanya apa yang diinginkan dari persaudaraan, makna yang ada di dalam persaudaraan Sadrat ini? Yang diinginkan hidup rukun. Hidup rukun itu seperti apa? Apakah dengan saya dengan adik-adik, atau saya dengan masa sepatutnya? Dengan semua orang. Itulah yang diinginkan oleh persaudaraan setiap Adikat. Bukan sebatas organisasi saja kita menjalin persaudaraan, tapi dengan semua umat. Sehingga orang yang Sadrati itu tidak menganggap hanya sekedar orang yang Sadrati saja saudaranya, tetapi semua umat. Makanya Sadrati ada yang beragama non Muslim, banyak yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Halo. Pernahkah di dalam Al-Quran mengatakan ya ayuhal nas, persaudaraan Sadrati? Tidak pernah. Tapi ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dia pernah di dalam Al-Quran memerintahkan hai orang Islam saja untuk menjalin persaudaraan. Tidak ada. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Dalam Al-Quran. Itu al-mu'minun, sesama mukmin. Tapi dalam arti luas itu kita dianjurkan untuk menjalin persaudaraan antar umat manusia. Ya bani Adam, ya bani Adam. Illa fasajadu. Hai keturunan Adam. Siapa yang mengatakan dirinya bukan keturunan Adam, nanti entah itu hidungnya mancung, entah itu hidungnya mancung ke dalam, keluar, giginya mancung keluar, tidak, tetap kita itu saudara. Nah, itulah yang diinginkan oleh kita. Jangan kita berpikiran sempit. Ketika dengan orang lain kita cuek-cuek saja, tapi hanya dengan orang satu, jangan. Carilah relasi sebanyak-banyaknya, karena kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial, bukan makhluk biasa. Kita makhluk sosial yang membutuhkan orang. Tapi dalam organisasi Sadrati kita harus menunjukkan persaudaraan itu lebih daripada yang lain. Sehingga orang yang Sadrati itu tidak pernah mengatakan jika orang lain mendapat musibah selalu dia berbagi. Jika orang Sadrati di semua kalangan bisa diterima hidup kita. Karena sifat orang yang Sadrati ini mampu beradaptasi dimanapun dia berada. Di kandang macan, jangan kita mengembek, mari kita seperti macan. Nanti kalau kita berada di kandang macan kemudian kita mengembek, ya diterkam sama macan itu. Oh kamu kambing, dimakan ya. Kamu saya menganggap adik-adik itu kambing. Tapi itulah contoh. Kita masuk ke dalam komunitas ini, sesuaikan diri, tapi jangan terbawa oleh komunitas tersebut. Mari kita menjadi diri kita, tapi jangan kita melawan apa yang menjadi komunitas orang lain. Sebab belum tentu apa yang kita anggap benar itu dianggap benar oleh orang lain. Ya menurut saya benar, tapi belum tentu menurut adik-adik ya. Itulah dalam kesadaran. Ya, kemudian terati. Bunga terati itu ada yang kuncup setengah mekar dan itu adalah proses kehidupan yang saya katakan. Bahwa kita itu mengalami proses. Mulai dari kuncup setengah mekar ini. Dalam kehidupan begitu. Kita menjadi tiada menjadi ada, setelah ada menjadi besar, menjadi sehingga kita akan kembali kepada yang maha. Itulah proses kehidupan. Bunga terati itu mampu memberikan keindahan walaupun di dalam kubangan lumpur. Bagaimana? Kenapa menggunakan nama terati? Karena terati itu lihat bunga terati biasanya hidup di kolam, akarnya nancap di lumpur. Ya kan, memberikan keindahan, memberikan elok mata, indah dipandang oleh mata. Nah, itulah orang yang Sadrati mampu memberikan keindahan di dalam dimanapun dia, mampu menjadi contoh, mampu memberikan kebaikan, mampu menjadi
pengharum atau penyejuk atau pengindah dimanapun dia berada. Ini sekilas tentang arti perjalanan kita sebagai manusia itu. Disitulah maknanya bahwa kita itu dilahirkan ke bumi ini mengalami proses-proses. Seperti pertama kita lahir, setelah kita lahir kita menuju kehidupan di dunia, setelah kehidupan di dunia kita akan menuju ke kehidupan alam. Itu adalah perjalanan manusia sebagai manusia makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Jadi jangan menjadi orang di dalam kesatraan itu lalu menganggap kita itu diri lebih. Jangan menganggap diri kita itu lebih. Tetapi kecil bukan berarti kita kalah dengan yang lebih besar. Karena apa? Apa yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh orang yang kecil itu belum tentu dimiliki oleh orang yang lebih besar itu. Karena kita punya kelebihan masing-masing. Jangan kita menganggap remeh orang, itu orang besar. Jangan menganggap remeh. Karena apa yang kita miliki belum tentu kita mampu yang dilakukan oleh orang lain. Jadi semua kita itu punya kelebihan. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi Sadrati bukan manusia sempurna. Orang yang Sadrati itu orang yang merendah, orang bukan. Tapi dengan kekurangan yang ada pada diri kita itu menjadi kesempurnaan yang kita miliki. Kenapa? Dengan kekurangan itu kita akan mengisi, saling mengisi dengan kelebihan orang lain. Disitulah kita kesempurnaan itu. Kita saling menyempurnakan kekurangan dan kelebihan. Dan itu saudara-saudara. Ini adalah saudara-saudara kita ini ada yang begini, ada yang begitu, ada juga yang kelebihan mereka itulah yang akan menutupi kekurangan kita. Demikian juga kelebihan kita akan menutupi kekurangan saudara-saudara. Nanti kita jadi YouTuber sih. Yang kita amalkan di dalam ya hati. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi? Ada pertanyaan? Ya, ya. Kalau di dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan orang yang beriman kenapa persaudaraan sekian kita membuat organisasi persaudaraan kalau sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya. Disinilah letak kesadaran kita sebagai manusia. Banyak kita terkadang menganggap persaudaraan Sadrati ini adalah khusus untuk golongan datang. Persaudaraan ini adalah sebagai wadah perjuangan untuk membina, untuk membentuk dasar persaudaraan. Ya. Bukan berarti kalau memang sudah ada ketentuan, kenapa kita harus organisasi persaudaraan? Salah satu contoh NW. Kenapa dia harus bikin organisasi NW? Bahwa kan organisasi itu menjadi persaudaraan juga, ukhuwah. Di dalam Sadrati juga ini adalah wadah perjuangan untuk menyebarkan ajaran setia. Walaupun di dalam Al-Quran memang kita sudah bersaudara, tapi banyak yang tidak menyadari itu kan. Contohlah kita sebagai umat Muslim, kita menganggap halal darahnya kita bunuh orang Kristen. Ketika kita melihat orang Kristen, hati kita akan merasa risih atau bagaimana. Tapi di sinilah bagi orang yang Sadrati kita belajar untuk menerima. Ini dalam diri Rasulullah juga begitu kan, menerima. Walaupun dengan kan laku itu seperti itu. Jadi di sini Sadrati mengajarkan bagaimana kita mengamalkan firman Allah yang mengatakan lakum dibentuk agamamu. Jadi di situ loh makanya bisa dipahami. Ada lagi? Ada lagi? Nah, begini, saya berdasarkan ukhuwah itu kan ada beberapa jenis. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah,
dan saudara satu ukhuwah, apa kalau bahasa Arabnya organisasi? Satu perkumpulan lah. Pilih. Apa Buhari ini Ustaz Buhari baru. Saya tidak tahu apa bahasa Arabnya pula. Saudara satu organisasi. Pertama saudara sama manusia. Ini kan bagian dari persaudaraan. Kemudian saudara bersama negara, ukhuwah watoniyah, satu negara. Kemudian saudara sama satu umat manusia. Itu kan insaninya seiman, saudara seiman, seagama. Ukhuwah insan di sinilah kita menjalin saudara insan dengan melalui wadah persaudaraan, setia hati, ya, kita saling kenal. Boleh saja, walaupun tanpa organisasi ini kita berteman dengan orang lain tidak masalah kan. Seperti tadi, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ini yang perlu kita dengar. Watoniyah dan insan. Yang lebih utama itu yang dimaksud dengan persaudaraan setia hati kreatif secara luasnya. Ya kalau secara dalam organisasi ya persaudaraan setia hati kreatif. Tapi yang diinginkan oleh persaudaraan setia hati itu adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah Islamiyah kita, kalau kita yang beragama. Ada lagi ada air minum, tapi lain minum lagi.